Kesiapan mental bagi ibu setelah melahirkan sangat penting. Dari berbagai studi ditemukan bahwa setidaknya 8 dari 10 ibu melahirkan mengalami gangguan suasana hati pasca melahirkan. Beragam faktor yang menyebabkan, misalnya gangguan hormon, problem rumah tangga, merasa belum siap menjadi ibu, rasa takut menjelang proses persalinan maupun karena trauma karena proses persalinan. Ciri-ciri gangguan pasca melahirkan antara lain depresi ringan, menjadi susah tidur, suasana hati yang cepat berubah, sering menangis tanpa sebab. Namun ciri-ciri ini termasuk kategori ringan yang sering disebut baby blues atau third day blues yang disebabkan oleh perubahan hormonal yang dialami wanita setelah 3-4 hari pasca melahirkan dan biasanya hilang dengan sendirinya dalam rentang waktu 2 minggu. Meskipun ringan, namun gangguan suasana hati tidak boleh dipandang remeh. Sebagian kecil yang terkena gangguan suasana hati mengalami gangguan yang lebih serius dan bahkan harus dengan terapi obat-obatan yang bisa menimbulkan efek samping terhadap ASI. Tanda-tanda gangguan itu misalnya raut muka yang murung, depresi pasca melahirkan, ada yang menganggap bayinya bukan sebagai anugerah tapi malah dianggap sebagai beban. Biasanya selera makan menjadi hilang. Bisa juga sebaliknya. Dalam tingkat ekstrim ada yang berpikir dan bahkan mencoba untuk bunuh diri. Gangguan suasana hati ini kadang bisa berlangsung lebih dari 2 minggu hingga berbulan-bulan. Gangguan suasana hati ini mempengaruhi kelancaran produksi ASI. Namun ketika mengalami gangguan suasana hati ini, justru sangat dianjurkan untuk tetap menyusui bayi. Menyusui justru mempercepat pemulihan gangguan suasana hati, karena selama menyusui otak ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin ke aliran darah yang mendorong kelancaran produksi ASI. Selain juga membuat ibu menjadi lebih nyaman. Mengatasi gangguan suasana hati. Dukungan moral dari keluarga dan lingkungan terdekat sangat membantu menguatkan suasana kejiwaan ibu pasca melahirkan. Berbagi beban dengan sesama ibu atau kelompok pendukung yang pernah menghadapi situasi serupa. Sangat penting untuk membantu ibu mengungkapkan apa yang menjadi beban pikirannya secara bebas tanpa khawatir dihakimi atau dinilai negatif. Karena itu sangat penting bagi ibu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok pendukung untuk di mana dia dapat berbagi perasaannya dengan ibu-ibu lain yang sedang atau sudah pernah mengalami situasi yang sama dengan dirinya dan mendapatkan inspirasi dari sesama ibu. Sangat penting bagi ibu dan keluarga untuk melakukan konseling dengan orang yang sudah terlatih, misalnya konselor laktasi. Konsultasi dengan konselor dapat membantu ibu mengungkapkan kecemasan-kecemasannya. Dalam sesi konseling, anggota keluarga ibu dapat belajar mengenai cara-cara yang tepat untuk memberikan dukungan moral kepada ibu. Konselor juga dapat membantu menilai apakah gangguan suasana hati yang dialami ibu sudah mengarah kepada depresi dan memerlukan rujukan kepada dokter ahli jiwa atau psikiater. Karena itu, konsultasi kepada konselor laktasi menjadi sangat penting untuk membantu ibu mencari pilihan yang tepat untuk tetap dapat mempertahankan menyusui tanpa membahayakan bayinya.